Untuk video kita sekarang, yaitu integral bagian kedua, kita akan mempelajari mengenai notasi sigma. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana mengaproksimasi luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan finite sum. Ya, dengan menggunakan finite sum. Jadi sekarang di sini kita menyadari bahwa pada saat kita menggunakan finite sum, kita akan menjumpai penjumlahan dari banyak sekali komponen. Jadi pada video ini kita akan mempelajari notasi yang akan dipergunakan untuk penjumlahan dari banyak komponen tersebut. Jadi notasi sigma itu bentuknya seperti ini, ya. Dia ada batas bawah, ini batas atas, ini fungsinya. Fungsinya kalau batas bawahnya K sama dengan 1, berarti fungsi K. Ini batas atas, jadi artinya ini adalah penjumlahan AK dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Atau kita bisa lihat di sini A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik dan seterusnya sampai AN. Sekarang kita bisa lihat beberapa contoh di bawah ini ya. Ada beberapa contoh. Misalnya contoh yang pertama, ini adalah fungsinya K kuadrat. K-nya dari 1 sampai 11. Jadi ini masing-masing kita masukkan. Pada saat K sama dengan 1, kita dapat 1 kuadrat. Pada saat K sama dengan 2, 2 kuadrat. Dan seterusnya sampai K sama dengan 11, kita dapat 11 kuadrat. Yang kedua, ini adalah fungsi I. Variabel kita sekarang I, bukan K. Ya, jadi I. Jadi I-nya sama dengan 1 sampai 100. Jadi dari F1, F2, F3, dan seterusnya sampai F100. Kalau yang ini adalah fungsi K. Ya, K kuadrat dibagi K kurang 1 dari K sama dengan 4 sampai 5. Perhatikan bahwa di sini K tidak harus sama dengan dimulai dari 1. Ya, jadi ini adalah 4 kuadrat dibagi 4 dikurang 1 ditambah 5 kuadrat dibagi 5 kurang 1, akhirnya kita dapat 139, per 12. Jadi kita lihat ya sebagai catatan ya, batas bawah dari penjumlahan, batas bawah yaitu yang ini ya, yang ini batas bawah K sama dengan 4 tidak harus sama dengan 1. Jadi dia bisa berapa aja, yang penting dia berupa bilangan bulat. Jadi kita lihat contoh ya. Contoh pertama ini, yang ini tuliskan penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dalam notasi sigma. Jadi rumus yang dipakai dalam penjumlahan ini sangat bergantung pada batas bawah dari notasi sigma. Ya untuk gampangnya kalau mau cari batas bawah ya seperti yang ini, batas bawahnya 4 sampai batas atas 5 ya kita pilih 0 sama 1. Tapi itu bisa, batas bawah itu bisa berapapun, yang penting bilangan bulat. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana kalau kita pilih beberapa batas bawah yang berbeda, maka rumusnya akan berbeda juga. Kita lihat yang pertama. Pada waktu kita pilih batas bawahnya sama dengan 0, ya ini batas bawahnya 0, kita akan punya rumus ini. Yang inilah rumus kita kalau batas bawahnya sama dengan 0. Jadi dia akan dimulai dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi pada saat K sama dengan 0 dia akan dapat ini, K sama dengan 1 dapat ini, K sama dengan 2 ini, K sama dengan 3 ini, K sama dengan 4 ini. Jadi ini kalau dimasukkan dia akan mendapatkan penjumlahan seperti ini. Bagaimana kalau K-nya sama dengan 1? Kita lihat. Begitu K-nya sama dengan 1, ini juga jadi berbeda juga. Ya, jadi dari 1 sampai 5. Kita perhatikan. K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Rumusnya sekarang 2K kurang 1, yang sebelumnya 2K tambah 1. Kalau K-nya sama dengan 2 juga beda. Ini sekarang jadi dari 2 sampai 6 ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Rumusnya sekarang 2K kurang 3. Juga bisa K sama dengan minus 3. Yang penting bilangan bulat. Berarti dia dari minus 3 sampai 1, rumusnya adalah 2K ditambah 7. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa bisa kita bilang bahwa rumus yang dipakai ini sangat bergantung pada batas bawah dari notasi sigma tersebut. Nah sekarang ini adalah hukum-hukum aljabar untuk finite sums kita ya. Jadi hukum pertama itu adalah hukum penjumlahan. Jadi kita punya dua fungsi AK sama BK. Nah kalau ada penjumlahan berarti ini bisa dipisah. Masing-masing summation sendiri, AK sendiri, BK sendiri dari K1 sampai N. Pengurangan sama dengan penjumlahan, cuman bedanya ini jumlah ini kurang.
Yang ini adalah konstanta dikali fungsi ya. Ini fungsi ini mengandung K. Jadi karena dia konstanta, semua yang tidak mengandung K dia bisa ditarik keluar ke sini. Jadi ini C ini adalah konstanta, jadi dia ditarik keluar. Jadi ini C dikali fungsi yang mengandung AK yang saja yang ada di dalam summation. Sama juga dengan ini. Ini adalah konstanta. Konstanta tidak mengandung K. Dia cuma angka. Jadi dia bisa ditarik keluar. Dia bisa ditarik keluar. Berarti ini hanya adalah penjumlahan 1. Ya. Jadi ini adalah penjumlahan 1 sebanyak N kali. Jadi ini adalah sama dengan misalnya 1 sampai N. Ini berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah titik ditambah 1. Jumlahnya adalah N kali. Ya, N. Jumlahnya adalah N. Berarti N dikali 1. Maka itu adalah N. Jadi summation ini adalah jumlahnya sama dengan N. Ya, 1 dikali N. Maka hasilnya N. C ini adalah C yang dikeluarkan. Jadi konstanta dikali N. Sebagai contoh ya misalnya ini adalah kita pakai berarti yang nomor 2. Ini berarti kita pakai yang nomor 2 yang di atas ini. Jadi adalah pengurangan. Jadi pertama kali kita pisahkan dulu, kita aplikasikan yang nomor 2. Jadi 3K dengan K kuadrat kita pisahkan. Setelah itu apa? Setelah itu adalah konstanta dikalikan. Jadi 3 ini kan konstanta tidak mengandung K. Kita bisa keluarkan dia ke sini. K kuadrat dia harus di dalam mengandung K. Makanya sekarang kita punya 3 yang kita keluarkan. K-nya mengandung K, hanya yang mengandung K yang bisa di dalam summation ini. Yang ini juga mengandung K. Contoh berikutnya adalah ini. Summation dari minus AK. Minus AK ini kan adalah minus 1 dikali AK. Minus 1 tidak mengandung K, dia konstanta, kita tarik keluar. Ya, makanya dia sekarang di luar. AK ini mengandung K. Ya, makanya minus 1 dikali ini adalah minus ini. Nah, kalau contoh yang ini adalah summation dari 1 sampai N dari 1/n. Biarpun ini 1/n, tapi ini tidak mengandung K. Ya, ini 1/n tidak mengandung K, berarti dia bisa kita tarik keluar. Kita tarik dia keluar. Maka kita punya yang ini. Dikali summation dari 1. Ya, kita tadi tahu summation dari 1 ini artinya adalah 1 dijumlahkan sebanyak N kali. Ya. Jadi kayak kita ulang lagi ya, ini 1. Pada K sama dengan 2 itu 1. Pada K sama dengan 3 dia 1. Pada K sama dengan 4 dia 1. Pada K sama dengan seterusnya sampai pada saat K sama dengan N dia juga 1. Jadi ada N buah 1. Semua dijumlahkan. Berarti kalau kita jumlahkan 1 sebanyak N kali, maka ini adalah hasilnya ini ya kan? Adalah hasilnya adalah sama dengan N. Ya kan? Karena ini N misalnya 10. Jadi ya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 10 kali. Hasil penjumlahan 10 gitu. Nah, ini adalah N hasil penjumlahannya. Itulah dia. Maka kita punya N ini adalah hasil dari ini. N dikali N bisa saling hilang, maka kita dapat 1. Contoh berikutnya, kita mau membuktikan bahwa summation ini ya, summation dari K1 sampai N adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. Sekarang bagaimana kita mau membuktikannya? Pertama kita uraikan. Jadi kalau kita uraikan summation ini dari 1 sampai N. K sama dengan 1. Jadi pada saat K sama dengan 1, ini adalah 1. Pada saat K sama dengan 2, 2. Pada saat K sama dengan 3, 3. Dan seterusnya sampai N. Kalau kita balik, sama juga. Kalau kita balik, ini adalah K sama dengan dari mulai N. Jadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Berarti N ditambah N kurang 1 ditambah N kurang 2 ditambah seterusnya sampai akhirnya dia sama dengan 1 ya. Jadi dari kanan ini ke kiri. Nah, kalau kita jumlahkan ini, dua-dua ini, kita jumlahkan yang ini ditambah ini adalah 2 kali ya. Jadi 2. Nah, sekarang 1 ditambah N adalah N tambah 1. 2 ditambah N kurang 1 adalah N tambah 1. 3 ditambah N kurang 2 adalah N tambah 1. Dan seterusnya sampai N tambah 1 adalah N tambah 1. Dan ini berulang sebanyak N kali. Ya kan? Jadi kalau dia berulang sebanyak N kali, itu sama dengan N dikali N tambah 1. Maka kita dapatlah bentuk seperti ini.
Nah, sekarang yang kanan, yang 2 kita pindahkan ke kanan, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa ini adalah terbukti bahwa sigma summation dari K sama dengan 1 sampai N dari K adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. Jadi berdasarkan ini, sekarang kita bisa kembangkan. Jadi kita bisa dapat, kalau kita punya bentuk seperti ini, kita punya hubungan seperti ini dari K dengan N. Nah, ini sekarang kita kembangkan, kita dapat formula. Kalau K-nya K, kita dapat ini. Kalau K kuadrat, kita dapat hubungan seperti ini. Kalau K pangkat 3, kita dapat hubungan seperti ini. Jadi nanti ke depan kita bisa tuliskan summation dari K, kita dapat dalam bentuk N. Summation dari K kuadrat dalam bentuk N, dan summation dari K pangkat 3 dalam bentuk N. Baik, video ini selesai sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.